salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Endarta SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Timpa 1 Atap, Kabupaten Kapuas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam video koneksi antar materi modul 2.1 ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Seperti yang kita tahu, pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk untuk memenuhi keberagaman kebutuhan belajar murid tersebut. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus melakukan asesmen awal agar mengetahui kebutuhan murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Karena berdasarkan filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, setiap murid memiliki kekhasannya masing-masing berdasarkan minat dan bakatnya, sehingga guru dapat menyesuaikan strategi penyesuaian yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, berdiferensiasi konten, yang kedua, berdiferensiasi proses, dan yang ketiga adalah berdiferensiasi produk. Berdiferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Jadi, berdiferensiasi konten adalah guru melakukan penyesuaian dalam menyediakan materi ajar, media ajar, alat peraga sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan bahkan profil belajar murid. Selanjutnya, berdiferensiasi proses. Berdiferensiasi proses adalah guru melakukan penyesuaian proses belajar, misalnya dengan cara memberikan bantuan dalam kelompok atau intensitas komunikasi, melakukan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, tantangan, membuat agenda individu untuk murid, memvariasikan lama waktu untuk melaksanakan tugas, pengembangan kegiatan yang bervariasi dalam memenuhi gaya belajar murid. Yang ketiga, berdiferensiasi produk. Guru melakukan penyesuaian dalam tagihan yang diberikan pada murid agar mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Berdiferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu 1. Memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. 2. Memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengeksplorasikan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar sesuai dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Seperti guru dapat menyesuaikan media pembelajaran yang digunakan agar seluruh gaya belajar anak dapat dipenuhi. Guru dapat memberikan tantangan kepada murid yang memiliki kemampuan yang lebih dan dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada siswa yang membutuhkan bantuan. Dari penyesuaian yang dilakukan tersebut, pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan memotivasi belajar mereka sehingga berdampak dalam hasil belajar mereka. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai kodrat alam seperti kebutuhan belajar, gaya belajar, bakat dan minatnya, dan kodrat zamannya sesuai dengan filosofi pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.1 dan modul 1.2. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, terutama pada nilai berpihak pada murid, sehingga menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah merdeka belajar. Kemudian, kaitan modul 2.1 dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dijadikan sebagai salah satu strategi guru agar dapat mewujudkan murid yang sesuai dengan yang dicita-citakan guru untuk masa depan yang telah dituangkan ke dalam visi guru penggerak. Sedangkan kaitan modul 2.1 dan modul 1.4, pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif saling mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung, dan berorientasi pada perkembangan holistik setiap individu. Kedua pendekatan ini berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas, seperti meningkatkan prestasi belajar murid dan mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan beretika. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu agar menciptakan hasil belajar yang optimal. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga pembelajaran tersebut bermakna bagi murid dan dapat mengantarkan murid menjadi selamat dan bahagia. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi kepada Bapak atau Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.